Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Di sidang kabinet Prabowo Gibran tidak membahas sama sekali soal masalah IKN. Wow. Cuma ada pernyataan dari Prabowo, jangan sampai menteri-menteri itu melakukan proyek mercusuar. Jadi ini menjadi beban loh begitu kan. Benar. Apa yang disampaikan Pak Prabowo ini tegas luar biasa ya. Proyek mercusuar itu justru ya menjadi kerugian besar pada anggaran kita. Coba di era Pak Jokowi bandingkan bagaimana IKN menghabiskan dana berapa dia. Terus kemudian ya kereta cepat. Sekarang apakah masih untung atau bagaimana? Inilah proyek-proyek ambisius seorang Jokowi. Maka Prabowo tidak ingin menjadi beban kepada rakyat Indonesia saat ini ya. Dengan anggaran yang seadanya, Pak Prabowo lebih mengefisiensi ya dari anggaran itu. Dan ini yang menurut saya pribadi presiden yang ditunggu-tunggu begitu kan ya. Jadi saya artinya apa? Artinya bahwa ya kenapa sih presiden tidak dari dulu saja begitu? 2014 saja begitu kan ya. Biar kita sekarang itu merasakan bagaimana nuansa-nuansa Pak Prabowo mengambil ya keputusan di situ. Makanya menteri-menteri sekarang ketar-ketir loh begitu kan. Nih. Seorang presiden ya Prabowo tak membahas IKN di rapat. Prabowo ingatkan menteri tak buat proyek mercusuar. Itu sudah jelas begitu kan. Artinya apa? Artinya bahwa jangan sampai menteri-menteri melakukan itu begitu. Karena apa yang dilakukan sekarang ini, yang dibangun seorang Jokowi mungkin sudah cukup lah begitu kan. Tinggal kita mengembangkan aja apa yang kurang, apa yang kemudian kerugian besar begitu kan. Pak Prabowo bukan soal infrastruktur yang dibangun, tapi soal ekonomi ya. Dari segi ekonomi mereka, bagaimana pertama kesejahteraan masyarakat. Bagaimana ya perlindungan terhadap warga negara. Bagaimana angka kemiskinan semakin turun. Ini sama dengan konsep yang ada di Cina begitu kan ya. Jadi ekonomi, kalau ekonominya maju maka demokrasi akan maju. Ya saya yakin Pak Prabowo akan mampu soal-soal kayak begituan ya. Coba kita baca komentar-komentar dari netizen. Nampaknya IKN bisa saja mangkrak. Ya. Coba kita baca ini. Setidaknya sampai ya Big Boss ngeluarin kartu as dari Solo. Wah, ngeri-ngeri sedap ya. Ngeri-ngeri sedap ini. Pesan yang tegas dari Presiden Prabowo, fokus pada proyek yang benar-benar bermanfaat bagi masyarakat memang penting. Apalagi di kondisi ekonomi yang sulit. Semoga kebijakan ini membawa arah yang lebih baik dan efisiensi pembangunan bangsa. Nanti ditegur atasannya yang di Solo langsung nurut lagi. Nah, ya makanya seorang Prabowo ini harus keluar dari bayangan-bayangan seorang Jokowi begitu kan ya. Seorang bayangan-bayangan Jokowi. Ya iyalah program dia dulu membawa rakyat bangkit kembali perekonomiannya, pendidikannya ya. Saya sampai hari ini begitu kan, sampai hari ini apa yang digagas oleh Prabowo itu sangat luar biasa. Pendidikan dianggarkan hampir 270 triliun kalau nggak salah begitu kan ya, dari segi pendidikan. Dari segi kesehatan, dari segi ekonomi, tiga inilah yang kemudian Pak Prabowo menjadi prioritas utama. Nah, ini keren loh begitu kan. Apalagi kabarnya ya sekarang ini akan memutihkan ya para nelayan dan UMKM yang punya hutang besar. Jadi mungkin yang sudah lama begitu kan ya, yang sudah lama tidak bisa bayar, dibayar oleh pemerintah, dihapus bukukan ya, tapi agak sulit rasanya dengan pihak-pihak bank begitu kan ya. Maka dengan adanya situasi dan kondisi ini, ya menteri-menteri sudah ketar-ketir. Saya yakin dan seyakin-yakinnya daftar menteri yang akan di-reshuffle nanti sudah ada begitu kan. Coba kita baca lagi. Ini keren begitu kan. Emang setiap rapat kabinet harus dibicarakan IKN? Ya, tentu tidak juga begitu kan. Tapi kan IKN itu apakah urusan wapres atau tidak begitu. Tapi yang terpenting adalah IKN ini ya kalau tetap dilanjutkan, dia akan tetap bersama, ya menunggu hampir berapa tahun begitu kan. 20 tahun sampai 30 tahun baru menyanyi Jakarta. Ini ya seorang Prabowo sudah purna atau sudah lengser begitu kan ya. Makanya cita-cita Pak Prabowo ini harus ya menekankan pada ekonomi. Ya kalau ekonomi 8% saja, anggaplah 10% ya. Ekonomi akan meningkat menjadi 10%, rakyat Indonesia itu makmur. Saya yakin dan saya yakin-yakinnya itu begitu kan ya. Apalagi soal makan siang gratis. Ya apapun bisa terjadi ya.
apalagi 10%. Wah, ini keren begitu. Ya, keren, salut saya. Tapi jangan sampai omon-omon aja begitu kan ya. Coba kita baca lagi beritanya ini. Tak bahas soal IKN, ya di rapat Prabowo ingatkan menteri tak buat proyek Mercusuar. Betul ya, para Prabowo itu lebih menekankan pada ekonomi. Presiden Prabowo Subianto menggelar sidang kabinet paripurna perdana di kantor kepresiden Kompleks Istana Kepresiden Jakarta Pusat. Tak kurang dari 2,5 jam rapat berlangsung, banyak hal yang disampaikan Prabowo kepada para menteri-menteri ya di momen rapat pertama ini. Wah, keren ya, sudah ada rapat ya, sudah pertama kali. Prabowo mengingatkan para menteri untuk segera bekerja, membangun tim, bergerak cepat menjalankan program-program yang ada. Mereka juga diminta menjaga kekayaan negara. Tak boleh lagi ada korupsi, pelayanan harus cepat, ubah paradigma birokrasi yang rumit. Prabowo juga meminta para menteri untuk tidak ragu memecat bawahannya bila mereka tidak mampu bisa bekerja. Prabowo juga menegaskan sejumlah kegiatan yang selama ini jadi rutinitas tak perlu lagi dilakukan, seperti ya serasehan, FGD, bahkan ya kunjungan ke luar negeri. Tidak mau Prabowo yang bersifat-sifat seremonial seperti itu, nggak usah lah. Nggak usah, ini bagus begitu. Kalau Jokowi banyak seremonialnya begitu kan. Apa-apa masuk gorong-gorong, apa-apa diliput, apa-apa ini gimana begitu kan. Cuma ada pertemuan makan siang saja sudah diliput kayak gitu. Ini kan gimana begitu kan ya. Makanya Pak Prabowo lebih menekankan seperti itu. Coba kita baca lagi. Tak kurang dari 20-30 menit memberikan pidato awal, Prabowo sama sekali tidak menyinggung nasib IKN. Prabowo malah mengingatkan para menteri untuk tidak membuat proyek Mercusuar itu. Ada beberapa pengarahan dari saya, ya, Menteri Bappenas pastikan program dan kegiatan di semua kementerian lembaga mempunyai kontribusi signifikan, terukur, ya. Terus kemudian dia mengatakan soal Menteri Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan pada prinsipnya Prabowo ingin melanjutkan proyek pembangunan IKN. Namun akan ada penyesuaian timeline ya dalam pembangunan IKN di masa pemerintahan Prabowo Subianto, sebab pembangunan IKN merupakan proyek besar. IKN kita bisa mengetahui ini adalah sebuah proyek yang besar dan perlu dilakukan sebagai upaya agar harus bisa berlanjut, dan Bapak Presiden Prabowo juga tentu ingin bisa melanjutkan pembangunan IKN ini dan dengan timeline yang harus ya kita sesuaikan. IKN kembali saya mengatakan bahwa tentu 5 tahun perlu ada adjustment ya, penyesuaian dan melihat peta dan juga prioritas itu. Ya, saya kira dengan adanya seperti ini apa namanya walaupun saya melihat menteri-menteri Prabowo ya saya kira tergantung dari presidennya mau dilanjutkan atau tidak. Tadi saya masih pesimis ya dari IKN ini. Saya kira ya bisa saja ya, dua hal yang harus kita terima begitu kan. Bisa saja dilanjutkan, bisa saja mangkrak ya. Walaupun tidak mangkrak tapi tidak menjadi ibu kota ya. Jadi artinya apa? Artinya ya IKN ya tetap menjadi IKN atau menjadi pusat apa dan sebagainya, atau pusat perekonomian lah begitu kan. Itu saya kira nggak ada masalah begitu. Ya mau bagaimana lagi kalau soal-soal kayak begituan begitu kan ya. Saya kira bahwa apa yang dibangun oleh Pak Jokowi ini ya saya kira dalam jangka panjang oke-oke lah begitu kan. Tapi untuk saat ini menjadi beban kepada seorang Prabowo. Nah, beban inilah apakah Prabowo akan melanjutkan itu. Padahal kalau difokuskan pada IKN dan kereta cepat, saya yakin dan saya yakinnya apa yang dibangun oleh Pak Prabowo nantinya begitu kan tidak terkesan bahwa bagaimana ya ekonomi yang ada. Ya harus pertumbuhan ekonomi paling utama begitu. Kenapa? Ya kita lihat saja Jokowi sudah banyak utang kok, masa mau ngutang lagi, masa mau membangun infrastruktur lagi, kan tidak ada, kan tidak harusnya seperti itu begitu kan ya. Makanya proyek-proyek seperti ini harus ya lebih diefisiensi lah oleh seorang Prabowo. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Honda dari Podcast Rakyat ini, jangan lupa di subscribe.